Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak, jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancur, Pak, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah dan Tarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Setelah kita mengikuti berbagai gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok PA212 dan EPI yang tergabung dalam GNPR melakukan pressure massa yang cukup masif, mereka tak henti-hentinya kemudian menuntut agar Pak Jokowi mundur dari kursi kepresidenan. Berbagai narasi-narasi yang mereka bangun dari dulu dengan sejumlah upaya-upaya untuk kemudian menjatuhkan citra Pak Jokowi di mata publik. Mereka hendak melemahkan rezim Jokowi di akhir pemerintahannya. Sebutan-sebutan anti-Islam, sebutan-sebutan ya mengkerdilkan para ulama, hingga narasi-narasi kriminalisasi ulama adalah sederet opini narasi yang terus dibangun, digembar-gemborkan, dikabarkan ulang, didaur ulang oleh kelompok-kelompok ini. Dan puncaknya ketika kemarin mereka melakukan aksi 411 yang meminta Pak Jokowi untuk kemudian mundur sebagai presiden karena dianggap telah gagal memimpin negara ini. Sejumlah persoalan-persoalan yang kemudian selalu didengung-dengungkan, yang ujung-ujungnya adalah meminta Pak Jokowi mundur karena dianggap rezim ini tidak ramah terhadap umat Islam, rezim yang selalu melemahkan dan mengkerdilkan umat Islam. Tetapi pada saat yang sama ternyata apa yang kemudian diperlihatkan oleh Pak Jokowi, bagaimana mereka ulama-ulama mengakui akan kerja-kerja dan bagaimana kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dalam hal pengembangan dunia Islam itu begitu nampak. Dihancurin sama Allah, apalagi cuma pemimpin yang ngomongin kangkung. Siap berlawan, tidak peduli agama, kita akan melawan sampai akhir. Coba bangsa Indonesia ini setiap sholat doakan negeri ini. Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek. Ya, Bapak jangan salah paham. Oh, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak, jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancur, Pak, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad, orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik, anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia, jangan. Dan ini adalah sebuah tamparan menohok bagi kelompok-kelompok PA212, EPI, ya, GNPR yang tergabung dalam wadah besar yang dikomandoi oleh ya Habib Rizik. Ini kemudian harusnya bercermin dengan apa yang ditampilkan, diperlihatkan oleh para ulama-ulama ini. Kita akan coba melihat bagaimana reaksi daripada para ulama-ulama ini, para dai-dai, para kiai-kiai pimpinan pondok pesantren terhadap kepemimpinan Pak Jokowi, yang menurut kita ini adalah sebuah informasi yang cukup mengedukasi bagi publik Indonesia. Di saat yang sama banyak upaya-upaya untuk kemudian menggiring rakyat, menggiring umat Islam agar tidak suka dengan Pak Jokowi, dengan narasi-narasi agama. Tetapi apa yang kemudian disampaikan oleh para ulama-ulama ini kemudian mementahkan itu semua. Kita akan coba menyimak bagaimana respon mereka terhadap kepemimpinan Pak Jokowi yang hari ini yang sering dituding sebagai pemerintah yang anti-Islam. Hati saya selalu merasa tenang, merasa damai, karena para ulama selalu memberikan
selalu memberikan tausiah, memberikan petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat kepada saya. Baik nasihat pribadi kepada saya sebagai seorang muslim dan juga nasihat ulama kepada umaro, terutama untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dan kita telah membangun 44 bank wakaf mikro dalam rangka ekonomi keumatan. Dengan adanya acara-acara semacam ini sangat efektif untuk membendung, menjadikan suasana lebih kondusif. Dan pertemuan ini insya Allah saling bersinergi antara ulama dengan umaro dengan Bapak Presiden kita Republik Indonesia. Dengan acara seperti ini, alhamdulillah Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sangat dekat dengan para ulama. Saya Ahmad Bakri Haji selaku Ketua Pelaksana Halaqah Ulama dan Pembina Pondok Pesantren Jawa Barat. Ya, yang jelas tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, respon rekomendasi yang kita sampaikan itu sangat membahagiakan para ulama, karena ulama dengan umaro itu menyatu ya di Indonesia tercinta untuk mengisi negara satu Republik Indonesia dengan penuh berbagai aktivitas yang berkualitas ya, dalam membangun bangsa. Ya. Tidak di sana tidak terdapat perpecahan, kuatnya semakin menguatnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah yang adalah kemesraan ya, harmonisasi antara elemen bangsa. Sangat luar biasa menyambut hal yang positif ini. Pertemuan ini sangat bernilai, sangat berharga dalam rangka menjaga kondusivitas, dalam rangka menjaga ketenangan umat. Kalau kita simak apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut, ya, itu nampak bahwa apa yang selama ini diperlihatkan oleh pemerintahan Pak Jokowi adalah sebuah kepemimpinan yang betul-betul cukup akomodatif dan memberikan ruang terhadap umat Islam. Bahkan berbagai kebijakan-kebijakan yang diorientasikan untuk penguatan gerakan dakwah ya di Indonesia, khususnya dalam gerakan dakwah yang mendorong moderasi beragama. Tetapi itu oleh kelompok-kelompok PA212 FPI itu kemudian tidak mau diterima sebagai sebuah kenyataan sosial keagamaan. Kenapa? Karena mereka ini selalu merasa benar. Mereka ini selalu merasa yang lain itu salah, yang lain itu adalah antek-antek rejim. Nah, disinilah sebenarnya kesalahan berpikir mereka. Karena selalu merasa bahwa dialah yang paling islami, sementara yang lain itu semuanya dipertanyakan keislamannya. Banyak narasi-narasi yang mereka bangun ya, yang itu semua dimaksudkan agar publik Indonesia kemudian ya tidak suka terhadap Pak Jokowi. Tetapi dengan gambaran ya apa yang tadi disampaikan oleh para ulama, para tokoh-tokoh agama, para pimpinan pondok pesantren, itu sebenarnya sebuah pukulan telak ya terhadap ya para pentolan-pentolan FPI PA212 ya, karena apa yang mereka lakukan yang selalu ya mengganggu rejim, selalu mengganggu pemerintahan. Pada prinsipnya mereka hendak masuk dalam lingkaran kekuasaan. Mereka punya agenda-agenda politik tertentu yang kemudian dinarasikan dengan narasi-narasi agama untuk memantik emosi dan simpati publik Indonesia. Tetapi sayang karena publik sudah cukup pintar, sudah cukup cerdas, bisa memilih dan memilah mana ya ulama-ulama, mana ustadz yang bisa diikuti, yang bisa dijadikan panutan, dan mana yang kemudian harus ditinggalkan karena hanya bernuansa ya hujatan, hanya menarasikan ya informasi-informasi yang kontraproduktif dengan dakwah Islam itu sendiri. Ya, tidak sedikit daripada mereka sering memaki, menghujat ya pemerintah Pak Jokowi dengan berita-berita yang tidak pasti kebenarannya. Dan itulah yang menghiasi kelompok-kelompok mereka. Kenapa? Karena terlanjur ya ketidaksukaannya kepada pemerintah, ketidaksukaannya kepada Pak Jokowi kian dalam, sehingga apapun yang kemudian kita sampaikan kepada mereka itu tidak akan pernah diterima, karena memang sudah menutup diri, hati dan pikiran
mereka, karena kebencian itu sudah terlanjur menggerogoti dan menyelimuti alam pikiran dan perasaan mereka. Oleh karena itu kita harus tampil untuk kemudian memberikan informasi, edukasi, berita-berita yang positif, berita-berita yang bisa memberikan keseimbangan ya terhadap publik Indonesia, khususnya para warganet, di mana saluran informasi melalui media sosial di era digital ini begitu cepat mengalir dari pusat hingga ke daerah. Jika kemudian berita-berita seputar ya hal yang hanya mendiskreditkan Pak Jokowi ya yang terus menguasai media sosial, maka pada akhirnya masyarakat akan ya ikut ya termakan dengan isu-isu opini-opini yang tidak jelas. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus kemudian tampil memberikan informasi yang berimbang, yang mengedukasi publik Indonesia bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang selalu membentuk Pak Jokowi dengan narasi-narasi agama hanyalah kelompok-kelompok kecil yang terlalu memiliki ambisi-ambisi besar. Mereka adalah kelompok-kelompok yang memang suka ya menciptakan kegaduhan di Republik ini. Karena kita lihat sendiri bagaimana kebijakan Pak Jokowi itu cukup berpihak bagi umat Islam di Indonesia. Tidak ada yang pernah mengkriminalisasi ulama. Yang ada itu adalah oknum-oknum yang memang hendak ya melawan kebijakan-kebijakan negara, yang hendak mengganggu ya ideologi Pancasila sebagai sebuah bentuk final dan kesepakatan daripada the founding father bangsa ini, sebagai sebuah falsafah bangsa Indonesia adalah sebuah komitmen kebangsaan kita yang harus kita jaga, yang kita harus rawat, yang bisa memayungi dan mengakomodir sesama warga bangsa yang beragam agama, suku, adat, dan kepercayaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira demikian. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.